Teorema Pitagoras. Apakah kalian tahu ini teorema apa? Itu Teorema Pitagoras. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini loh. Ternyata bukan Pitagoras yang pertama kali menemukan perhitungan teorema ini. Terus teorema Pitagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan penyataan teorema Pitagoras ketika Pitagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Kok bisa dinamakan Teorema Pitagoras? Oke, sekarang kita kupas tuntas dulu deh mengenai sejarah Pitagoras. Nah, Pitagoras itu lahir di sebuah pulau, namanya Pulau Samos, yang berada di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah, namanya The Pythagorean. Nah, di sekolah ini Pitagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pitagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang ia dirikan, dia mulai mengutak-ngatik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau yang sekarang kita sebut dengan Pythagorean triple. Terus kenapa malah Pitagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku? Pitagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Lalu Pitagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya ketika dia berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda Pitagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi loh. Sejak saat itulah pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pitagoras. Nah, sekarang udah paham kan kenapa teorema ini dinamakan Pitagoras? Paham, Bu. Kalau begitu, kita bisa lanjut bahas perkembangan teorema ini. Teorema Pitagoras yang sering kita pakai sekarang berbeda dengan perhitungan ketika digunakan oleh orang-orang di peradaban kuno atau ketika Pitagoras berhasil membuktikannya. Bedanya di mana? Pembuktian teorema Pitagoras modern. Misalkan kita mempunyai 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini akan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi A ditambah B. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-sikunya sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C.
di dalam persegi besar tersebut. Dengan cara memindahkan segitiga siku-siku merah ke dalam persegi besar, lalu diikuti oleh segitiga siku-siku yang lain dengan cara membolak-balikannya, dan diperoleh persegi kecil dengan sisi C. Lalu kita akan mengubah letak keempat segitiga siku-siku ini ke persegi besar yang sama agar mendapatkan dua buah persegi dengan sisi-sisi A dan sisi-sisi B. Caranya sama seperti yang tadi, dengan memindahkan segitiga siku-siku merah dan diikuti dengan tiga siku-siku yang lain dengan dibolak-balikan. Nah, dari sini kita bisa lihat dua gambar. Gambar yang pertama kita mempunyai persegi kecil dengan luas C kuadrat. Sedangkan gambar yang kedua kita mempunyai dua buah persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Lalu kita bandingkan deh luas persegi besarnya antara yang sesudah dan yang sebelum. Dan di sini diperoleh bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi seperti ini untuk pembuktian teorema Pythagoras modern. Pembuktiannya sangat sederhana dan elegan ya. Jadi sekarang kalian sudah paham kan mengenai teorema Pythagoras modern? Paham, Bu. Sekarang kita akan membahas mengenai teorema awal Pythagoras. Pembuktian teorema awal Pythagoras. Pada versi modern, kita biasanya menafsirkan teorema Pythagoras sebagai relasi antar panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Namun, interpretasi teorema Pythagoras yang sekarang ini sebenarnya agak berbeda dengan interpretasi teorema Pythagoras oleh Pythagoras sendiri semasa dia hidup. Pythagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, pernyataan teorema Pythagoras berdasarkan interpretasi Pythagoras adalah dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya. Secara matematis, dalam suatu segitiga siku-siku berlaku persamaan QA ditambah QB sama dengan QC, di mana QA sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi A, QB sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi B, sedangkan QC sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi C. Pernyataan matematis ini pertama kali dinyatakan oleh Euclid, seorang matematikawan Yunani kuno yang terkenal dengan bukunya berjudul The Elements. Jadi, matematikawan zaman Yunani kuno seperti Euclid ini tidak melihat teorema Pythagoras sebagai relasi antar panjang dari setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, akan tetapi sebagai relasi antar luas dari persegi yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Mengapa bisa begitu ya? Alasannya karena jika teorema tersebut dinyatakan dalam relasi antar panjang setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, maka Pythagoras harus berurusan dengan yang namanya bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional?
Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi, kalau Pitagoras menemukan suatu segitiga yang masing-masing sisinya adalah 1 dan 2 misalnya, maka berapa panjang sisi miringnya? Akar 5. Jangankan alat bantu hitung seperti kalkulator, simbol akar kuadrat aja belum ada pada zaman itu. Simbol akar kuadrat pertama kali diperkenalkan oleh Christoph Rudolph pada tahun 1525 atau 2000 tahun lebih setelah Pitagoras lahir. Jadi Pitagoras hanya bisa menafsirkan kuantitas bilangan irasional seperti akar 5 dalam geometri saja, yaitu sebagai segmen garis yang terbentuk dari segitiga siku-siku sama kaki. Dia gak tahu tuh nilai sesungguhnya dari akar 5. Terus gimana ceritanya teorema Pitagoras bisa berkembang seperti sekarang ini? Kok bisa teorema Pitagoras versi awal yang menggunakan relasi antar luas persegi berubah menjadi versi modern yang menggunakan relasi antar panjang dalam segitiga siku-siku? Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa dilema akar 2 yang diduga ditemukan oleh seseorang bernama Hippasus, salah satu pengikut Pitagoras pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Dia berhasil menunjukkan bahwa mustahil teorema Pitagoras digunakan untuk menyatakan kuadrat dari rasio antara sisi miring dan sisi alas dari suatu segitiga siku-siku sama kaki yang hasilnya sama dengan 2. Beliau juga menyatakan bahwa tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang kita ambil premis, yaitu tidak ada bilangan rasional A per B yang memenuhi A per B dikuadratkan sama dengan 2. Yang pertama, asumsikan bahwa A dan B adalah bilangan bulat. Mau itu bilangan bulat negatif, positif, atau 0, asalkan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, asumsikan juga bahwa A dan B tidak memiliki faktor persekutuan atau kelipatan yang sama. Yang ketiga, dengan manipulasi aljabar diperoleh A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Lalu yang keempat, A kuadrat pasti bilangan genap karena A kuadrat itu adalah 2B kuadrat. Di sini berapapun angka dikalikan 2 maka hasilnya akan bilangan genap. Maka A juga harus bilangan genap pula. Lalu yang kelima, karena A bilangan genap, kita bisa buat A sama dengan 2C. Yang keenam, substitusikan A sama dengan 2C ke persamaan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat dan diperoleh B kuadrat sama dengan 2C kuadrat. Yang ketujuh, B kuadrat merupakan bilangan genap. Dengan alasan yang sama seperti tadi, maka B juga merupakan bilangan genap. Maka B sama dengan 2D. Kita misalkan. Yang kedelapan, karena A sama dengan 2C dan B sama dengan 2D, terlihat bahwa A dan B memiliki faktor persekutuan, yaitu 2. Yang kesembilan, hal tersebut bertentangan dong dengan asumsi di awal bahwa A dan B tidak memiliki faktor persekutuan. Yang ke-10, kesimpulannya tidak ada bilangan rasional A per B yang memenuhi persamaan A per B dikuadratkan sama dengan 2. Dan premis itu adalah terbukti. Penemuan Hippasus ini ternyata sangat mengejutkan pengikut Pitagoras karena bertentangan dengan apa yang mereka yakini selama ini, yaitu segalanya bisa dinyatakan dalam rasio antar dua bilangan asli. Dan menurut legenda,
Karena penemuan Hippasus ini, dia bahkan ditenggelamkan ke laut oleh para pengikut Pythagoras. Penemuan Hippasus ini mengawali munculnya konsep bilangan irasional sehingga mengakibatkan perubahan pernyataan teorema Pythagoras menjadi teorema Pythagoras seperti yang kita kenal sekarang ini. Oke, pembahasan tentang teorema Pythagoras sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bye.